Pemirsa, para pengguna moda transportasi massal kereta rel listrik KRL Jabodetabek cemas akibat wacana pemberian subsidi tarif berdasarkan nomor induk kependudukan NIK. Hal itu disebut-sebut dilakukan agar subsidi yang diberikan akan lebih tepat sasaran. Lantas bagaimana reaksi publik atas kebijakan ini? Rencana skema subsidi moda transportasi umum KRL Jabodetabek yang bakal diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK mendapat reaksi beragam bagi para pengguna KRL. Mereka khawatir nantinya tarif KRL akan naik jika skema subsidi ini akan diberlakukan. Tak jarang para pengguna KRL menginginkan perbaikan pelayanan serta fasilitas sebelum menerapkan kebijakan ini. Pakai kereta gitu. Nah sekarang mau naik lagi, kalau misal masih naik terus berjubel-jubel pula, kita sebagai rakyat tersiksa pula gitu. Nah untuk pemerintah tolong gitu kan, untuk yang rakyat seperti saya kuli gitu ya, dengan gaji yang istilahnya dibagi-bagi gitu, tolong jangan sampai tarif itu naik gitu ya gitu. Pokoknya normalkan aja, terus keretanya juga perlu tambahan pula, karena untuk ke saya aja ke Rangkas dan sama ke Depok itu sangat-sangat, kalau di gantian kerja itu sama pulang kerja itu sangat tidak nyaman gitu ya gitu. Kalau dari saya sih sangat kecewa ya kalau memang nantinya kebijakan tersebut betul-betul diterapkan, karena seharusnya pemerintah itu kan merujuk pada negara-negara maju di mana seluruh kalangan itu dapat menggunakan transportasi umum dengan nyaman. Nah, harusnya pemerintah itu kan meningkatkan fasilitasnya, bukan malah mengkotak-kotakannya gitu ya. Jadi nanti masyarakat itu malah berpindah ke kendaraan pribadi, justru macet gitu. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan wacana pemberian subsidi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK untuk tiket kereta rel listrik komuter lain Jabodetabek pada 2025 tengah dibahas. Menhub menjelaskan bahwa meskipun ada ide tentang pemberian subsidi tersebut, semua opsi saat ini masih dalam tahap kajian. Yang ini itu lagi dibahas. Tapi kalau misalnya 2025 diterapkan, bakal naik nggak Pak? Kan ada tarif non subsidi dan subsidi. Tarif KRL bakal naik dong Pak? Atau bagaimana Pak? Lagi dibahas. Kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menyebut wacana pemberian subsidi berdasarkan NIK ini akan membuat pemberian subsidi tarif KRL akan lebih tepat sasaran. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa hal tersebut harus dibarengi dengan fasilitas armada yang memadai. Walaupun nantinya tarif KRL diprediksi akan naik akibat dari skema pemberian subsidi baru ini, Joko optimis bahwa masyarakat tidak akan beralih ke kendaraan pribadi dan masih akan tetap menggunakan KRL. Saya kira masalah turun dan naik, orang kalau sudah nyaman menggunakan angkutan umum tetap pilihnya angkutan umum. Karena apa? Kalau di kendaraan pribadi udah macet kok. Dan waktu perjalanan lebih lama. Berilah kesempatan masyarakat pengguna KRL itu menikmati KRL dalam kondisi sempurna. Artinya rangkaian nanti 12 lagi seperti dulu. Dia nikmati dulu. Oke? Udah bagus? Kita naikkan. Kalau kita naikkan sekarang, tarifnya itu namanya menzolimi. Ya. Sebelumnya dalam dokumen nota keuangan, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025 disebutkan subsidi Public Service Obligation atau PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 4,79 triliun rupiah untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi kereta api seperti kereta api jarak jauh, kereta api ekonomi jarak sedang, kereta api ekonomi jarak dekat hingga KRL Jabodetabek. Di mana salah satu poinnya akan ada penerapan tiket elektronik berbasis NIK, di mana nantinya tidak semua masyarakat bisa mendapatkan layanan fasilitas transportasi KRL dengan harga yang sama. Sementara itu sejak tahun 2016, tarif KRL Jabodetabek masih sama, yaitu sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 km. Meski skema pemberian subsidi berdasarkan NIK ini semakin viral di media sosial, belum ada besaran perkiraan tarif yang nanti akan dibebankan kepada para pengguna KRL. Tim Liputan CNN Indonesia.
Pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk kependudukan. Wacana ini berpotensi membuat kenaikan tarif KRL disesuaikan dengan NIK masyarakat. Untuk membahasnya pada sore ini bergabung bersama daring dengan Pak Joko Setijo Warno, selaku pengamat transportasi, dan juga Mas Gusti Raganata dari KRL Mania, yakni komunitas yang mewakili kepentingan para pengguna KRL Jabodetabek. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Joko, Mas Gusti, sehat selalu. Selamat sore. Baik, Sehat semuanya. sedianya kami juga mengundang dari pihak Kemenhub, namun menolak untuk ikut diskusi karena alasan mereka masih tengah kajian, masih belum banyak yang bisa disampaikan. Pak Joko, kalau informasi yang Anda himpun, seperti apa wacana ini Pak yang Anda dengar dan juga Anda amati? Sebenarnya wacana ini sudah lama itu Kak, sejak 2018 ya. 2018 itu ada kajian memang, kajian profil pengguna KRL. Dan seperti apa umpamanya pengguna setiap hari dan pada akhir pekan atau libur. Nah pada hari libur, akhir pekan itu komuter itu hanya 5% di hari Sabtu, 2% di hari Minggu. Ya, sehingga ada pemikiran bagaimana di akhir pekan itu dikurangi subsidinya. Ya. Kemudian pada libur juga. Nah, karena apa? Karena itu akan digunakan, dialihkanlah untuk saudara-saudara kita di daerah-daerah tertinggal misalnya. Atau daerah-daerah transmigrasi, atau daerah-daerah penghasil mineral yang mana mereka sampai saat ini belum menikmati namanya layanan angkutan umum. Ya. Nah, pada saat itu juga sudah ada pemikiran apakah naik semua? Ya tidak juga. Jadi NIK itu sebenarnya tujuannya untuk melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang dari tarif sekarang itu dia sudah bisa lebih tinggi lagi. Jadi nanti kemungkinannya pada saat itu adalah punya tarif dasar, kemudian kelompok tertentu itu ya disubsidi lagi. Jadi semua pengguna angkutan umum tetap dapat subsidi. Karena pemerintah tentunya harus berterima kasih mereka sudah angkutan umum. Ya, cuma nanti ada kelompok tertentu akan mendapat subsidi lagi. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ini angkutan darat ya. Jadi ada Transjateng, Trans Semarang, kemudian Batik Solo Trans Banyumas. Masing-masing punya tarif dasar. Contohnya Transjateng itu tarif dasar subsidinya Rp4.000. Kemudian bagi pelajar, kemudian buruh itu disubsidi suruh bayar Rp2.000. Bahkan Trans Semarang terdasar untuk subsidi Rp4.000, tapi untuk lansia, pelajar, mahasiswa, disabilitas, kemudian veteran itu hanya bayar Rp1.000. Tetap subsidi. Nah, ini masalahnya ramenya itu karena pada saat ini kondisi KRL itu kan tidak begitu bagus. Kita tahu kita sudah mengusulkan pada tahun 2022 itu agar segera mengganti untuk kereta-kereta yang memang sudah uzur. Namun pada saat itu Kementerian Perindustrian selalu mengulur-ulur. Ya, yang akhirnya ya kasihan teman-teman yang pengguna ini yang sekarang yang dulu satu rangkaian 12 tinggal 10, tinggal 8 ya berdesak-desakan. Pak Joko, mungkin muncullah wacana ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Pak, klasifikasi pembagiannya bagaimana ya Pak, yang menentukan kelompok masyarakat tertentu yang harus mendapatkan dan layak mendapat subsidi. Kalaulah berdasarkan NIK, apakah bisa diketahui dari NIK tersebut pendapatan dari masing-masing warga? Kalau NIK sih nggak bisa. NIK itu cuma kan database saja ya. Nah kemungkinannya karena dia nanti masyarakat itu akan menggunakan ikut proaktif lah mendaftarkan dia gajinya berapa, dia ya jujur lah, diminta kejujurannya. Bahkan waktu itu kami bilang kalau bisa pengangguran itu digratiskan aja, digratiskan sampai dapat pekerjaan baru suruh bayar. Tapi harus jujur kan. Nah ini sebenarnya seperti itu aja, sederhana kok. Tentu dengan subsidi, cuman karena ini diwacanakan pada saat yang kurang tepat. Saya juga nggak setuju dinaikkan ya. Tapi kondisinya sekarang kalau pagi umpal-umpalan desak-desakan, kasihan juga ya. Pak Joko, apakah dengan dari NIK tersebut bisa diketahui NPWP seseorang sehingga diketahui jumlah pendapatannya?
Ya, nanti suruh mengisi sendiri lah. Ya nggak otomatis dia tahu kan. Ini proaktif aja. Oke. Seperti halnya kemarin wacana untuk menekan tarif apa Transjakarta itu sama itu. Baik. Ya, jadi proaktif nanti ada verifikasi dan sebagainya. Tapi Oke. ini dulu sebenarnya di awal itu belum NIK belum. Jadi akan menaikkan sudah diusulkan Kementerian Perhubungan. Namun pihak Oke. istana menunda-nunda sampai kalau nggak salah 3 kali menunda karena khawatir kalau dinaikkan nanti kalah dalam pilpres atau apa saya nggak ngerti lah itu ya. Oke. Nah, sudah masuk politik kan susah pada teman-teman di KRL yang nggak apa-apa mau naik sedikit aja ada bilang Baik. gitu kan. Oke. Gitu. Pak Nah, Joko, cuman sekarang ramenya pada saat kondisi tidak nyaman. Oke, Pak Joko, Itu aja. kita minta pendapat atau komentar dari sisi faktor dari sisi psikologi pengguna KRL seperti apa. Mas Gusti, bagaimana kemudian tanggapan Anda dengan respon wacana ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang dari beberapa waktu yang lalu, kemarin kan kami kirimkan press release ya kepada media juga ya, bagaimana kami menolak sebetulnya wacana ini. Kenapa? Karena dari segi konsep, kami percaya bahwa KRL itu bukan seperti bantuan sosial yang berbasis ekonomi gitu. Namanya transportasi publik ini harus dinikmati oleh semua orang, tidak ada pembatasan. Gitu. Itu satu. Dan NIK sejauh ini juga belum terintegrasi sepenuhnya dengan NPWP. Jadi kita belum lihat orang sebenarnya ikut setuju kalau memang kondisi saat ini di mana sekarang pertalite dihapus di beberapa namanya pom bensin, belum juga beberapa makanan pokok ya yang kita beli juga naik, inflasi naik. Jadi kondisi psikologisnya benar-benar mempengaruhi beberapa kelompok yang pengguna KRL juga gitu. Ini akan sangat menyerang sebenarnya secara politik kepada presiden baru sebetulnya. Kalau misalkan ini langsung dinaikkan gitu. Ini juga harus lihat faktor politiknya selain memang dari tanggapan masyarakat kan tadi kita lihat videonya di awal memang udah menolak. Karena ketika kita bicara transportasi publik itu adalah tulang punggungnya mereka gitu. Mereka kan pergi bekerja, beraktivitas sehari-hari. Kalau memang ini naik, artinya pengeluaran akan naik. Dan sebenarnya akan memukul juga daya beli masyarakat sebetulnya. Oke. Dan tadi saya juga Pak Joko menyebutkan subsidi-subsidi ya yang pasal sebagai pelajar. Dan itu memang merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang kereta apian. Tapi yang terjadi sekarang malah KRL atau Kemenhub ini tidak menerapkan itu di KRL. Gitu. Baik. Nah itu yang harus didorong ketimbang NIK. Seperti itu. Anda lebih sepakat dengan wacana tersebut, subsidi KRL berdasarkan NIK, atau ada catatan yang Anda ingin sampaikan mungkin soal kapasitas angkut yang belum memadai dan juga pelayanan dari KRL yang masih belum puas? Adakah solusi yang mungkin Anda bisa tawarkan ke pemerintah? Mas Gusti? Ada kondisi di mana, benar selesai? Ya, silakan. Jadi Mas. ada beberapa kondisi yang menyebabkan banyak sekali penumpang-penumpang itu tidak terangkut gitu. Kenapa? Karena yang biasanya 12 rangkaian sekarang hanya 8 rata-rata. Di jam sibuk juga sekali, tapi 8 rangkaian ini menyebabkan banyak sekali masyarakat yang tidak nyaman menggunakan KRL. Belum ditambah banyak eskalator, lift yang rusak gitu. Yang bahkan pembenarannya kalau melihat beberapa waktu yang viral waktu belakangan kan hampir setahun dibenarin. Yang di Bekasi salah satunya. Di Bojonggede juga, stasiun Bojonggede juga sama. Belum dibenahi. Itu berapa lama SOP-nya ada? SOP inilah yang harusnya diperbaiki dahulu gitu. Ketika bicara soal subsidi ataupun menaikkan tarif gitu. Karena saya lihat juga ada wacana kan kenaikan tarif KRL itu kan dari 2016 kan naik-naik. Nah, apa yang mau dinaikkan dari 2016 ini juga pelayanannya sama aja. Malah cenderung memburuk saat ini gitu. Kalau kelihatan ada rangkaian yang berkurang, eskalator yang juga sering rusak, lift yang sering rusak, ya akibatnya penumpang juga nggak puas. Ditambah kondisi ekonomi belakangan ini yang memang lagi tidak baik. Baik, Pak Joko, saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, idealnya kapan ya Pak sebagai pengamat transportasi, Anda memandangnya kebijakan ini kapan yang harus dilakukan? Karena ini sudah masuk ke RAPBN 2025, otomatis tahun depan akan punya potensi untuk direalisasikan. Kapan waktu yang tepat untuk memperlakukan ini Pak? Karena harus mendapat tentunya persetujuan dari sejumlah pihak. Pak Joko. Ya, bulan Maret itu akan ada baru tahap pertama lah rangkaian yang dibeli dari Tiongkok gitu kan, dari China itu akan hadir. Kemudian nggak salah sampai dengan akhir tahun atau Oktober ya, sampai seluruhnya itu loh. Jadi harus, tadi saya setuju dengan Mas Gusti tadi. Jadi ya kembalikan dulu ke 12 kereta dalam satu rangkaian dulu. Kemudian mereka biar menikmati, termasuk juga tadi lift yang sering rusak itu jangan berulang-ulang gitu kan. Itu juga termasuk pelayanan. Dan kami agak mengusulkan dan sekarang sedang digarap oleh BPTJ itu adalah pelayanan dari kawasan perumahan.
Karena apa? Ini tahun 2014 atau 2013 saya lupa. Waktu itu Balitbank Kementerian Perhubungan melakukan survei. Pada saat itu tarif KRL sudah murah. Tetapi pengeluaran pengguna KRL itu masih tinggi. Karena first mile last mile-nya masih buruk. Makanya sebenarnya kita tuntut itu adalah bukan hanya di KRL-nya. Bagaimana para kepala daerah ini memberikan akses angkutan umum dari semua kawasan perumahan. Ya percuma digratiskan KRL-nya, tapi dari rumah ke stasiun mahal. Harus parkirnya mahal. Nah, kita tuntut, mumpung ini pilkada, nah kepala daerahnya siapa yang menyediakan kawasan perumahan itu angkutan dari yang murah dari kawasan perumahan. Jadi nggak perlu bawa sepeda motor atau mobil di stasiun, nggak perlu parkir lagi, cukup dari rumah, ya bayarnya murah naik angkutan ke stasiun, atau sekarang yang digarap oleh BPTJ itu adalah direct service dari kawasan-kawasan Bodetabek menuju kota Jakarta. Yang sekarang sudah ada JR Connection untuk kawasan rumah mewah tanpa subsidi karena rumahnya harga 2 miliar. Tapi bagi kelompok rumah yang kurang 2 miliar menengah ke bawah itu harus subsidi. Tapi dia tidak usah menggunakan KRL, tapi dari perumahan langsung menuju pusat kota. Ada yang ke Blok M, ke Monas. Itu harus diperbanyak. Jadi itu yang harus kita tuntut kepala daerah, mungkin pilkada ya Mas Gusti ya. Itu kepala daerahnya itu kita pilih yang mau menyediakan angkutan kawasan perumahan. Kami sendiri dari MPI sudah mewacanakan itu, seluruh Indonesia kepala daerah harus membuat punya program angkutan umum. Kalau nggak usah dipilih gitu ya. Nah, kita pilih yang pro pada angkutan umum. Karena angkutan umum ini sudah menjadi apa ya? Sekarang kelompok-kelompok kayak Mas Gusti dan teman-teman itu dihitung itu pengeluaran paling tinggi itu di transportasi loh. Itu paling tinggi, itu hasil survei ekonomi tahun 2021. Ya, itu paling tinggi di ekonomi. Karena apa? Dari rumahnya nggak disediakan angkutan umum. Baik, kalau sudah dilakukan hal-hal tadi Pak, ada pelayanan yang cukup bagus, kapasitas angkut yang sudah dilakukan peremajaan atau retrofit, dan juga sejumlah hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki transportasi kereta ini, apakah sudah layak rasanya untuk menaikkan tarif KRL? Ya, nanti dijak rembukan dulu. Jadi biar Dirjen Kereta Api mengkaji kan, kemudian teman-teman sosialisasi, kemudian ya mesti seperti kemarin dulu atau nggak salah tahun 2022 waktu itu juga diajak rembukan juga ya, sudah oke, istananya nggak mau, ya sudah bubar lagi. Sekarang malah menurun lagi, wacananya keluar lagi, jadi persoalan lagi. Tetaplah dibawa semua teman-teman mesti didengarkan ya. Tadi kelompok tertentu usulannya apa dari teman-teman yang sering melakukan ini, yang jelas pelajar mahasiswa gitu ya, lansia biasanya kan begitu kan. Kalau nggak salah di Singapura juga itu ada 8 kelompok yang mereka dapat subsidi khusus lah, sudah tadi disubsidi kemudian disubsidi lagi. Baik, Anda sepakat dengan Pak Joko, Mas Gusti, kalau sudah dilakukan peremajaan, kapasitas angkut sudah memadai, layanan cukup bagus, sudah tepat dan juga layak rasanya untuk menaikkan tarif KRL? Ya, bagi kami yang paling penting adalah pelayanan, dan kedua pelayanan lagi ya. Kalau kita bicara layanan publik seperti KRL ini. Apalagi kan KRL ini kan sejauh ini monopoli ya, oleh BUMN. Jadi kita nggak tahu yang namanya selama ini kan, kalau ada produk baru biasanya kan orang ngasih promosi. Nah ini malah naikin dulu baru mau ngasih yang bagus. Harusnya kan orang semangat itu menawarkan produk itu kan cara berapa yang pantas lah kita untuk membayar itu. Nah sejauh ini yang kita lihat adalah ya kita tidak, sejak di 2016 sampai sekarang kita melihat bahwa ya ada perbaikan yang benar-benar signifikan. Walaupun ada ya parsial. Ada sini sudah dibenahi, yang nanti ada sini ada yang rusak. Basinya rusak, nanti basinya rusak lagi. Jadi nggak benar-benar tuntas gitu. Nah kami harapannya semuanya dibenahi juga lewat SPM, standar pelayanan minimum. Gitu. Baik, kita akan tunggu bagaimana wacana ini akan bergulir. Tentunya sejumlah pihak harus mendapatkan persetujuan begitu ya. Dari masyarakat tentunya juga harus didengar. Terima kasih atas pandangannya Pak Joko Setijowarno, pengamat transportasi, dan juga Mas Gusti Raganata, komunikasi publik KRL Mania, dan juga kami sedianya mengundang dari pihak Kemenhub, tapi tidak bisa gabung pada dialog ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.